Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bisa bernapas lah. Nah, ya Allah, masih diberikan umur panjang, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Pada saat ini para santri Pondok Pesantren Al-Kautsar dimanapun berada, pada saat ini kita berada di bulan Sya'ban Al-Mu'azzam. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat besar, bulan yang sangat mulia. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang kelebihan-kelebihan bulan Sya'ban dan juga membahas tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Kata Nabi, Innallaha ta'ala khalaqa bahran min nurin tahtal arsy thumma khalaqa malakan lahu janahani ahaduhuma bil masyriqi wal akharu bil maghrib wa ra'suhu tahtal arsy wa rijlahu tahtal ardis sabi'ah fa idza shallal 'abdu fi syahri sa'bana amara Allah ta'ala dzalikal malaku ayyamisa fi ma'il hayati fayamisa dzalikal malaku thumma yakhruju minhu fayanqulu janahihi fayaqtulu min kulli rayshatin qataratin fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Di sini Nabi menjelaskan tentang kelebihan bulan Sya'ban. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan laut. Laut ini diciptakan dari nur yang berada itu di bawah arasy. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan malaikat, yang mana malaikat ini memiliki dua sayap. Yang sayap salah satu keduanya itu berada di masyriq dan sayap yang lainnya itu berada di maghrib. Artinya malaikat ini ganal bener nih, sayapnya di timur dan barat. Dan kepala malaikat ini berada di bawah arasy. Nah, kepalanya aja berada di bawah arasy. Nah, kalau kepala yang itu berada di bawah pusat, ya kan. Nah, warijlahu, dan kaki malaikat ini tahtal ardis sabi'ah, bertajak di bawah bumi yang ketujuh. Nah, maka apabila seorang hamba beribadah pada bulan Sya'ban, artinya bulan Sya'ban ini diisinya dengan ibadah-ibadah, niscaya Allah Ta'ala perintahkan malaikat itu, bahwa malaikat tadi menyelam ke dalam Ma'ul Hayat. Ma'ul Hayat ini adalah satu sungai yang berada di dalam surga. Nah, kemudian malaikat tadi menyelam. Setelah malaikat tadi menyelam keluar dari Ma'ul Hayat, lalu malaikat ini mengkapakkan sayapnya. Nah, di maghrib tadi dikapakkan oleh malaikat ini. Maka tuh dari sayap ini dari sayapannya ini titiklah air, karena malaikat tadi imbah setelah menyelam lalu mengkapakkan sayapnya, kemudian di bawah sayap tadi titiklah tetesan-tetesan air. Maka Allah Ta'ala jadikan dari tetesan-tetesan air tadi akan satu malaikat. Ini berapa tetes yang tetes dari sayap malaikat tadi? Misalnya 1000 tetes, maka Allah Ta'ala ciptakanlah 1000 malaikat, karena satu titik dijadikan satu malaikat. Nah, malaikat yang tetesan dari tetesan sayap malaikat tersebut, malaikat itu memintakan ampun bagi orang yang beribadah pada bulan Sya'ban sampai hari kiamat. Artinya berapa jumlah tetes yang
air yang menetes dari sayap malaikat tadi, diciptakanlah malaikat. Jumlah berapa tetes? Nah, umpama 1000 berarti 1000 malaikat. Nah, 1000 malaikat tadi memintakan ampun dengan orang yang beribadah pada malam nisfu Sya'ban, pada malam artinya pada bulan Sya'ban, beribadah pada bulan Sya'ban sampai hari kiamat. Kemudian kelebihan bulan Sya'ban lagi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu Sya'bana ala sa'iri syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Kelebihan bulan Sya'ban itu atas bulan-bulan yang lain itu kata Nabi seperti kelebihanku atas para nabi-nabi yang lain. Nah, wa fadlu ramadhana ala sa'iri syuhur ka fadlillahi ta'ala ala ibadi. Dan kelebihan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain seperti kelebihan Allah Ta'ala atas segala hambanya. Nah, artinya yang kita sahih, kita garis bawahi yang pertama tadi, kelebihan bulan Sya'ban jar Nabi atas sekalian bulan seperti kelebihanku atas sekalian nabi-nabi yang lain. Artinya bulan yang lain itu di bawah bulan Sya'ban. Kenapa dikatakan demikian? Karena bulan Sya'ban ini pahala dilipat gandakan, ya kan? Pahala pun dilipat gandakan. Kenapa jadi Nabi mengumpamakan seperti kelebihan Nabi, mengumpamakan bulan Sya'ban dengan bulan yang lain seperti dengan kelebihan beliau daripada nabi-nabi yang lain? Karena Nabi pada bulan Sya'ban silin puasa sebulanan penuh, kecuali tanggal 30 Sya'ban. Artinya Nabi dari tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 3 sampai akhir bulan Sya'ban beliau puasa. Ini luar biasanya Rasulullah membesarkan bulan Sya'ban. Kemudian Nabi bersabda, yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha. Allah Ta'ala mengangkat amal ibadah perbuatan hamba seluruhnya fi hadza syahri pada bulan Sya'ban ini. Nah, jadi amal ibadah kita pada bulan ini diangkat, yaitu pada malam nisfu Sya'ban yang akan datang insyaallah. Malam nisfu Sya'bannya insyaallah malam Kamis. Dan Nabi bersabda lagi, atadruna lima sumia Sya'ban. Apakah kalian mengetahui, kata Nabi. Nabi berbincang dengan sahabat, kemudian Nabi menanyakan kepada para sahabat, apakah kalian mengetahui 5 sumia Sya'ban? Kenapa jadi dinamakan bulan ini bulan Sya'ban? Lalu jawab sahabat, qalu Allah wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi berkata lagi, Nabi bersabda lagi. Kata Nabi, bulan ini jadi dinamakan bulan Sya'ban li'annahu, karena bahwasanya yatasya'abu bihi khairun katsirun. Terkumpul pada bulan Sya'ban ini, bercabang-cabang terkumpul pada ini bulan khairun katsirun, kebaikan yang banyak. Banyak kebaikan di bulan-bulan ini. Kemudian diriwayatkan lagi bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Telah mendatangi, kata Nabi, akan daku oleh Jibril pada malam ke-15 bulan Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban Jibril datang kepada Rasulullah. Wa qala, dan Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Hai Muhammad, kata Jibril, pada malam ini dibukakan, pada ini malam, pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Nah, jadi pada malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala bukakan pintu langit dan pintu rahmat. Makanya kebiasaan orang-orang Kalimantan Selatan setiap malam nisfu Sya'ban mereka mengisi dengan ibadah-ibadah, dengan amalan-amalan yang sudah disusunkan oleh para ulama. Kemudian Jibril berkata lagi, faqum wa sholli
warfa' ra'saka wa yadaika ila sama. Nah, di sini Jibril menyuruh lawan Rasulullah, fakum, maka beribadahlah olehmu, wasolli, dan solatlah olehmu, warfa' ra'saka, dan angkatlah kepala engkau wahai Muhammad, wa yadaika, dan dua tangan engkau ila sama, ke langit. Artinya Jibril menyuruh Nabi banyakin berdoa pada malam nisfu Sa'ban, banyakin ibadah, banyakin sholat. Nah, disinilah dalil kita memperbanyak ibadah pada malam nisfu Sa'ban. Bukan pada malam nisfu Sa'ban ya, malam-malam yang lain pun demikian. Cuma malam nisfu Sa'ban ini ada istimewa sedikit. Nah, ada istimewanya di sini. Jibril datang. Pada ujung Jibril pada malam nisfu Sa'ban, pintu langit dibuka, pintu rahmat dibuka. Tempulu pintu langit dibuka, tempulu pintu rahmat dibuka, banyak ibadah. Nah, untuk maksudnya. Fakultu, maka Nabi bertakun. Nabi bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhihi lailah, ini malam apa gerang? Malam apa sih? Faqala, maka Jibril menjawab, hadhihi lailatun yuftahu fiha 300 babin minar rahmah. Pada malam ini, kata Jibril, dibukakan pada malam ini 300 pintu rahmat. 300 pintu rahmat pada malam nisfu Sa'ban dibukakan oleh Allah Ta'ala. Fa yaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Maka pada malam nisfu Sa'ban Allah Ta'ala mengampuni bagi seluruh orang-orang yang tidak ada sedikit pun mensyirikkan Tuhan. Jadi yang diampuni itu adalah orang yang tidak ada mensyarikatkan Tuhan, tidak ada menduakan Tuhan, tidak ada mensyirikkan Tuhan. Nah, illa man kana sahiran, melainkan yang ada diampuni itu adalah orang yang adalah yang menjadi tukang sihir. Nah, ini kada dapat ampunan Tuhan, tukang sihir. Au kahinan, atau dukun. Dukun pun kada dapat ampunan Tuhan. Atau orang yang bersekutu lawan dukun, percaya lawan dukun, ini kan dapat ampunan Tuhan juga, karena percaya lawan dukun itu termasuk syirik. Percaya dengan tukang sihir termasuk syirik juga. Au musyahinan, au mudminan, au mudminah khamrin, orang yang mengekali minum khamar, ini kada dapat juga ampunan. Orang yang musahinan, bermusuh-musuhan, kada dapat juga musahinan, orang yang bermusuh-musuhan. Nah, 10 malam nisfu Sa'ban belum sampai, kita bermaaf-maafan. Nah, kita bermaaf-maafan, ulun minta ridho, minta halal, lawan santri berataan, kalau ada salah minta halal, minta ridho. Au musirran ala zina, atau orang yang mengekali kepada perbuatan zina, ketujuh onani, ketujuh berzina, ketujuh menjablai, ini kada dapat ampunan juga pada malam nisfu Sa'ban. Au akilar riba, atau orang yang senang memakan harta riba, ini kada dapat ampunan juga. Au aqil walidain, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, jadi minta ampun kita kepada orang tua kita supaya ibadah nisfu Sa'ban kita diterima Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Awin namam, atau orang yang ketujuh adu domba, adu asah. Nah, ini kada dapat ampunan juga. Atau orang yang qati'ar rahmi, memutus tali silaturahmi, ini kada bagus juga, kada dapat ampunan juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Memutus tali selawar aja kada masalah. Nah, tali selawar aja nang pagat, tapi kalau tali silaturahmi nang pagat ini bahaya. Nah, tali selawar nang pagat paling kelihatan, ada masalah gitu. Fa inna haula, maka mereka itu tukang sihir, dukun, orang yang percaya lawan tukang sihir, percaya lawan dukun, orang yang bermusuh-musuhan, orang yang senang minum khamar, ketujuh berzina, ketujuh makan riba, durhaka kepada orang tua, adu domba, kemudian memutus tali silaturahmi, mereka ini la yughfaru lahum, tidak diampuni bagi mereka, hatta yatubu, kecuali mereka bertaubat, wa yatqu, dan mereka meninggalkan perbuatan tersebut. Setelah mendengar penjelasan Jibril kayak itu, maka kharajan Nabi alaihi salatu wasallam, maka keluarlah oleh Nabi alaihi salatu wasallam,
Fasalla, maka Nabi salat, wa baka, dan Nabi menangis fi sujudihi, dalam sujudnya. Bayangkan, Nabi orang yang dijamin sudah surga oleh Allah, pada malam 10 Sa'ban beliau ibadah, beliau salat sambil menangis. Wa huwa yaqul, wal hal Nabi berkata, berdoa Nabi kepada Allah Taala, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika wa la usri thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Inilah doa Nabi pada malam nisfu Sa'ban. Kemudian diceritakan daripada Yahya bin Mu'adz qala, berkata Yahya bin Mu'adz, inna fi Sya'bana khamsatu ahrufin, sesungguhnya pada kalimat Sya'ban itu terdapat 5 huruf, shin, ain, ba, alif, nun. Yu'ta bi kulli harfin atiyatun lil mu'minin, diberikan dengan tiap-tiap huruf akan atiyah, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Artinya orang yang menghidupkan bulan Sya'ban ini mendapatkan pemberian yang 5 macam ini. Apa yang 5 macam itu? 5 macam itu pertama shin. Shin ini adalah asyaraf wa syafa'ah. Orang yang menghidupkan bulan Sya'ban dengan ibadah mendapatkan asyaraf, kemuliaan, wasyafa'ah, dan mendapatkan syafaat. Yang kedua huruf ain. Huruf ain ini orang yang menghidupkan bulan Sya'ban dengan ibadah mendapatkan ain al-izzah wal karamah, kemuliaan dan keramat. Sama aja kemuliaan juga itu maknanya. Ba-nya bir, kebaikan-kebaikan mendapatkan. Kemudian alifnya ulfah, mendapatkan ulfah. Nah, bukan Mariana ulfah, tapi ulfah di sini adalah ketenangan. Nah, orang yang menghidupkan bulan Sya'ban dengan ibadah mendapatkan ulfah, ketenangan. Nun, nah, terakhirnya adalah huruf nun. Nun ini adalah nur, cahaya. Nah, jadi mudah-mudahan kita kawan menghidupkan bulan Sya'ban. Terakhir dikatakan, diceritakan daripada Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi. Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi berkata, mata sodiki, telah mati oleh kawanku. Kawan Sidin ini pengaran Abu Hafsin Al-Kabir. Nah, setelah meninggal kawan Sidin, kawan daripada Muhammad bin Abdullah ini, fasallaitu ala zanajatihi, maka jar Sidin, aku solatkan atas jenazah kawanku tersebut. Walam azur qabrahu thamaniyata ashhurin, dan selama 8 bulan setelah mensolatkan aku tidak pernah menziarahi kuburnya di sini. Tsumma, lama kelamaan, qasattu ziyaratahu, aku hendak menziarahi kubur kawanku tadi, kata Sidin. Wanimtul laila, dan aku tidur al-laila, pada waktu malam. Ini belum lagi ziarah, hanya hendaknya ziarah, lalu malamnya guring Sidin. Fara'aituhu, nah dalam tidurnya, fara'aituhu mutaghayyiral launi, aku lihat dari sini wajahnya mutaghayyiral launi musfarral wajhi, berubah warna rupa kawan Sidin yang meninggal itu. Kayaknya musfarral wajhi itu pucat. Nah, muka kawan Sidin tadi kelihatan pucat. Kemudian di sini pasal lam tu alaih, maka aku ucapkan salam atasnya. Falam yarudda salam alayya, maka si kawan Sidin yang meninggal tadi kada menjawab salamku, kata Sidin. Fakultu, maka aku tanyakan lagi, kata Sidin, subhanallah, maha suci Allah, lima lam tarudda alayya salam, kenapa ikam kada menjawab salamku? Kata siapa? Kata Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi ini kepada kawan Sidin yang meninggal tadi. Lalu kawan Sidin yang meninggal ini menjawab, faqala, maka menjawab ia, raddus salam ibadah, menjawab salam itu memang ibadah. Wa nahnu maqtu'un, tapi kami ini sudah mati. Maqtu'un, kami ini, wa nahnu maqtu'un, kami tidak terputus sudah daripada ibadah. Kada kami ibadah lagi karena sudah meninggal. Wa nahnu maqtu'una 'anil ibadah, artinya kami kada kau lagi beribadah. Menjawab salam itu ibadah, tapi kami kada kau lagi beribadah karena kami sudah mati. Fakultu, kata Abdullah Az-Zahidi, kata Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi, fakultu, maka aku tanyakan, mali araka mutaghayyiral wajhi, aku lihat wajah engkau berubah
Wa qad kunta berubah artinya pucat, mempucat benar kada baik lagi lah. Nah, wa qad kunta husnal wajhi. Ikam ni wajah kenapa berubah? Maka ikam tu rupa ikam tu bagus, bungas dia kah? Nah, kenapa jadi berubah, jadi kurang baik lagi? Faqala, maka Abu Hafsin yang meninggal tadi menjawab, faqala, maka menjawab ia, lamma wudi'tu fi qabri, manakala aku diletakkan di kubur, ja'a malakun, datang malaikat. Faqama, maka malaikat ini berdiri di atas kepalaku. Waqala, dan berkata malaikat tadi, ya syaikhul su, ya syaikhus su, orang tua yang jahat. Jadi malaikat, orang tua yang jahat. Wa'adda dzunubi wa su'ab ali, dan menghitung ia akan dosa-dosaku dan kejahatan perbuatanku. Wa darabani, dan malaikat tadi dirsidin memukul lawan aku. Bi'umudin, dengan satu pemukul, satu pemangkung tihang ganal ya, tongkat ganal lah. Fasta'ala jasadi naron, maka tepatak jasadku dirsidin ke dalam api. Tsumma takallama ma'i qabri, kemudian kuburku memandiriku jadi sendiri. Kubur memandiri, ujar kubur apa? Amma istahyaita bir rabbi, apakah engkau tidak merasa malu lawan Tuhanku? Kata kubur memandiri kayak itu. Tsumma dhaqani dhaqatan hatta talafat abla'i wan qata'at mapasili. Kemudian kubur tadi menggapit lawan aku jadi sendiri. Kemudian berselisihlah tulang-tulangku dan pecah tulang-tulangku jadi sini. Belikat itu selisih dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kemudian tulang-tulangnya pecah akibat digapit oleh kubur tadi. Wa baqaitu fil azab, dan kekallah aku jadi sini di dalam azab ilal lailah. Nah, kekal azab terus menerus ilal lailah, sampai satu malam. Min Sya'ban, ilal lailatil lati ahalla biha hilal Sya'ban, sampai pada satu malam yang mana pada malam itu timbul hilal bulan Sya'ban. Sekalian pada timbul hilal bulan Sya'ban tadi, kubur tadi ampih ma'adzab, stop ma'adzab. Fa idza ana bi munadin yunadi min fawqi ayyuhal malak irfa'anhu. Maka tiba-tiba aku jadi sidin mendengar suara orang yang berseru dari atas. Suara tadi bersuara. Ada orang yang menyeru, kemudian orang yang menyeru ini bersuara, ayyuhal malak, hai malaikat, irfa'an, angkat jasadnya tuh. Angkat jasadnya tuh. Fa innahu ahya lailatan min Sya'ban, maka bahwasanya ia menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah fi umrihi, pada seumur hidupnya. Ia pernah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah di dalam umurnya satu kali. Wa shoma yauman, dan puasa siangnya. Jadi malamnya beribadah, siangnya puasa. Malamnya beribadah, siangnya puasa. Malam ini malam nisfu Sya'ban beribadah kita, besok siangnya puasaan. Wa shoma yauman min ayyamih, dan ia puasa satu hari daripada hari-harinya. Wa rafa'allahu ta'ala al-'adzaba anni jirsidin, maka Allah Ta'ala mengangkat azab daripadaku bi hurmati qiyami lailatan min Sya'ban, dengan berkat beribadah aku pada satu malam daripada bulan Sya'ban, wabil khusus malam nisfu Sya'ban. Wasoma yaumun minhu, dan puasa satu hari daripadanya. Summa busyironi bil jannah war rahmah, kemudian aku dihabarkan bahwasanya dengan surga dan rahmat. Artinya aku dihabarkan masuk surga dan mendapatkan rahmat dengan berkah pada malam nisfu Sya'ban mengisi ibadah dan siang harinya berpuasa. Nah, cerita ini sesuai dengan hadis Nabi. Kata Nabi, man ahya lailatal aidaini wa lailatan nisfi min Sya'bana lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan malam hari raya dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah,
tidak akan mati oleh hatinya ketika semua hati menjadi mati. Nah, sesuai dengan hadis Nabi. Nah, jadi itulah keringkasan tentang kelebihan-kelebihan nisfu Sya'ban dan malam-malam nisfu Sya'ban. Di antara amalannya adalah membaca malam nisfu Sya'ban, memperbanyak sholat, memperbanyak sholawat, bagus lagi menghatamkan Dalailul Khairat dan membaca tasbih Nabi Yunus. Berarti apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebanyak 2375 kali. Insyaallah tidak akan mati pada tahun itu. Nah, di antaranya lagi apa? Biar malam kapan tadi? Orang nama amalkan nisfu Sya'ban tadi mendapat ketenangan, artinya kegelisahan di hatinya akan hilang dan ia akan mendapatkan kesehatan juga lah. Nah, kesehatan juga. Nah, apalagi musim-musim corona ini lah, banyak-banyak beribadah aja kita ya Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Barangkali setelah malam nisfu Sya'ban kita beratan minta ampun oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni dan akhirnya penyakit-penyakit dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang malam nisfu Sya'ban. Bagi santri Al-Kausar yang merasa kurang jelas atau bagaimana, bisa langsung chat di WhatsApp saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.